Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat Anda berada, bertemu lagi dengan saya di channel Bambangan Official. Kali ini saya tidak ngevlog ya di ladang pertanian, tapi kali ini saya sengaja di rumah mau berbincang-bincang dengan Bapak Muholil. Beliau juga seorang petani dan mungkin juga sebagai petugas apa saja nanti kita tanyakan. Bapak, selamat malam Pak Muholil. Malam Pak. Habis dari tadi pagi mungkin ada kegiatan apa Pak? Oh iya. Pagi. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bapak sedulur karang tani dimanapun Anda berada. Kebetulan malam hari ini saya diajak ngobrol nih sama Bapak Nurholis di rumahnya nih ya. Jadi ngobrol santai lah, ngobrol tentang pertanian. Santai. Jadi gini Pak, tadi pagi saya ke kebun, berangkat jam 6 pagi, itu penyemprotan Pak. Oh, penyemprotan. Jadi penyemprotan kentang, umurnya sih belum lama ya, masih karena saya itu nanamnya tuh terlalu kesini ya mungkin. Oh, iya. Jadi yang lain sudah pada berumur 50, ada yang 60, saya baru itu penanaman kentang sekarang ini baru umur 25 hari. Oh iya. Mungkin ya agak sedikit terlambat. Jadi apa ya? Ya karena terkendalanya gini, di saat kepinginnya bareng sama petani-petani yang lain. Cuman di situ karena kesibukan dengan acara yang lain, jadi nggak sempat bareng sama petani-petani yang lain. Oh iya. Gitu. Apa mungkin selain petani kentang, taninya apa aja Mas? Jadi selain dari Holti, kebetulan saya juga terjun di dunia tembakau. Oh, dunia Iya, tembakau. di dunia tembakau. Jadi apa ya? Bukan hanya sekedar sayur mayur aja. Jadi di situ aja ada tembakau juga gitu. Iya, untuk tembakonya tanaman pribadi atau gimana Pak? Iya, kalau untuk tanaman tembakau saya ini milik pribadi. Nah, jadi di situ ada apa ya? Bervariasi ya. Iya. Jadi dari jenis tembakonya itu ada ganja kenanga, ada ganja pete, dan juga ada kemloko 2. Oh iya. Kalau kemloko 2 itu yang daunnya lebar, kurang lebih bisa mencapai 45 cm, terus panjangnya itu kurang lebih hampir 90 cm. Itu kalau kemloko 2. Iya. Tapi kalau yang jenis ganja kenang itu tembakau Jawa Pak. Tembakau Jawa itu yang olah sendiri, dikonsumsi langsung, itu menjadi tembakau linting Pak. Itu untuk panennya tembakau itu sendiri nanti diolah sendiri terus dipasarkan atau gimana? Jadi gini, kalau untuk tembakau Jawa, itu jadi saya ini dari mulai penanaman sampai perawatan itu sampai perajangan itu dikonsumsi sendiri. Terus apabila ada yang membutuhkan di situ, ya saya layanin. Jadi jenis penjualannya itu nggak sampai ke daerah lain. Oh, penjualan lokal ya, penjualan di lokal masyarakat ya, saja ya. Ya di kampung sendiri gitu. Terus gimana Pak, kan petani kentang, terus petani tembakau, terus lain lagi mungkin ya. Iya. Gimana Pak membagi waktunya Pak? Nah, Sarapun. jadi gini, untuk waktunya saya bagi semaksimal mungkin. Jadi emang kalau untuk tenaga sih, kalau saya pikir-pikir tuh lumayan lah. Yang namanya capek itu luar biasa capeknya. Pasti ya? Iya, dari pembagian waktu. Misalkan
Harus tanaman sayuran dulu. Iya. Dari udah ngurus tanaman sayuran. Hari ini saya ngurus tembakau gitu. Karena kalau jenis tembakau ini nggak bisa diwakilkan, Pak. Oh iya. Iya. Misalkan di saat penjemuran ada gerimis sedikit, itu saya lari. Karena Oh, iya. di itu nggak bisa yang namanya kayak jenis tembakau tersebut di saat kita lagi ngejemur tiba-tiba hujan, itu kita harus semaksimal mungkin harus menyelamatkan tembakau itu ya. tembakau. Oh iya. Beda sama tanaman lain. Iya. Jenis contohnya lah ya, kita lagi panen bawang atau panen kentang sekalipun di saat hujan, walaupun di saat hujan begitu sudah kehujanan, ya udah biarkan saja nggak masalah. Tapi kalau tembakau itu beda. Oh iya. Kalau udah dirajang di saat penjemuran terus hujan, nah udah tembakaunya tuh udah rasanya nggak ada rasa ya, Iya, pasti iya. hilang gitu. Terus untuk yang sejenis acara ya. Iya betul. Dari acara, Iya. berbagai banyak acara mungkin bisa ditayangkan di channel ini. Gimana untuk kegiatan atau acara di Bambangan sini, Pak? Iya, kebetulan ya ada acara. Kebetulan saya tuh ikut di kelompok tani, Pak. Oh, Di kelompok iya. tani. Jadi di kelompok tani saya itu untuk saat ini saya pribadi satu orang, tapi merekrutnya bermacam-macam bagi acara. Iya. Dari mulai pertanian, terus ada acara. Kebetulan saya tuh ikut di kelompok tani, Pak. Oh, Di kelompok iya. tani. Jadi di kelompok tani saya itu misalkan hari ini saya ada pertemuan ke daerah lain, misalkan contoh di Cilacap atau di Purwokerto gitu ya. Iya. Terus di situ memakan waktu sampai 3 hari, Pak. Sampai 3 hari. Terus sepulaunya dari sana, di situ saya tetap bertemu lagi dengan kelompok lain. Jadi apa yang kita dapat di sana nanti kita diutarakan, Iya. itu disosialisasikan sama rekan-rekan kelompok tani. Iya. Hasilnya bagaimana, terus acaranya seperti apa. Nah, di situ saya utarakan. Nah, selain mengikuti organisasi juga. Organisasi saya tuh ada di 2 bidang ya, contohnya jenis kemanusiaan, Pak ya. Oh iya. Ya, betul, saya ikut di bagian keanggotaan SAR. Oh iya, iya, iya. Saya ikut Oh, keanggotaan SAR. Gurung Selamat ya. Iya, betul. Ini, apa? Ya, saya itu di situ. Terus merekrut juga jenis Linmas begitu. Jadi beliau seorang petani, juga seorang ikut anggota tim SAR bagian penyelamat dari pendakian yang kalau ada sesuatu insiden di Gunung Selamat, beliau juga seorang linmas. Mantap sekali, bisa membagi masyarakat ini sendiri, Mas, di Bambangan. Iya. Gimana, Mas, kerukunannya, keguyubannya di mana, Mas? Iya, iya. Di sini saya akui untuk warga masyarakat Dusun Bambangan khususnya, saya akui itu sangat luar biasa. Dari persatuan dan kesatuannya itu luar biasa. Iya. Rukun, guyup, apalagi di saat yang namanya kebanyakan berbagai acara. Iya. Di Bambangan ini ternyata acaranya tuh padat juga merayap. Tapi yang namanya nggak luput dari yang namanya iuran. Iya. Contoh ada acara apa, hiburan apa, terus intinya itu terbentuknya yang dari iuran. Itu sangat luar biasa di Dusun Bambangan ini. Warganya itu guyupnya itu luar biasa. Saya aku itu benar-benar luar biasa. Iya. Terus saya aku kemarin nih di saat turnamen sepak bola, kebetulan di Desa Bambangan ini ikut turnamen sepak bola terbuka ya. Di situ saya aku itu sangat luar biasa. Dari mulai yang namanya
kita karena kita nggak kuat sendiri, jadi kita itu apa ya, iuran untuk apa ya, mengambil pemain. Contoh kita beli pemain lah, intinya kita mengambil pemain, otomatis kan kita bayar, terus nggak 1-2 orang, bahkan mencapai itu 1 klub pemain. Berarti nyewa semua ya? Nyewa semua. Tapi di situ apa ya, jadi nggak 1-2 orang, jadi seluruh warga masyarakat desa Bambangan ini berbondong-bondong terus memikirkan bagaimana caranya kita bisa membayar pemain tersebut. Iya, untuk jadi semua warga itu menyupport ya. Ya, menyupport benar-benar luar biasa. Bambangan itu juara 1. Nah, setelah itu mengadakan tasyakuran. Iya. Nah, tasyakuran itu juga warga masyarakat pun ikut menyupport. Jadi berpartisipasi untuk apa ya namanya, bagaimana caranya supaya acara tersebut sukses. Begitu. Iya. Terus untuk acara yang lain, contoh dari pengajian ya. Iya, situ selain apa ya, selain dari olahraga, terus ada acara ruat bumi. Iya. Ruat bumi pun itu warga masyarakat Bambangan itu jadi nggak yang dari usaha menengah ke bawah itu sama saja gitu. Jadi ikut menyupport. Berarti terus, di sini untuk adat masih erat ya Mas ya? Iya, masih. Contoh ruat bumi gitu berarti masih erat ya? Iya, di saat bulan Suro lah ya, itu untuk acara ruat bumi itu masih diberlakukan karena itu sudah menjadi adat di Dusun Bambangan. Terus jadi apa ya, nasionalisme lah. Contoh dari hiburan maupun dari ruat bumi, terus acara yang paling sering rutin itu pengajian Mas. Pak, itu pengajian. Jadi pengajian rutin setiap tahun sekali itu, contoh kayak di saat bulan-bulan, berarti hitungannya bulan Sa'ban ya. Bulan Sa'ban itu setahun sekali itu terus. Dari para ini wali santri maupun dari warga masyarakat Dusun Bambangan itu selalu menyupport itu. Jadi apa ya, banyak kegiatannya itu. Padahal kalau saya hitung itu warga masyarakat Bambangan itu sekitar kurang lebih itu 250 rumah lah ya. 250 rumah ya, kurang lebih mencapai antara 800-an ya, 600 atau berapa itu, kurang lebih kakak itu. Cuman saya akui itu sangat luar biasa. Nah, dari pembangunan Masjid Baitul Salam ini Pak, yang saya akui itu sangat luar biasa. Jadi nggak sampai apa ya namanya, kita mencari dana keluar atau kita mencari sumbangan keluar. Itu dikuatin masyarakat Bambangan misalnya. Contoh misalkan di Bambangan ya, itu misalkan satu desa di Bambangan ini ada yang sakit gitu ya, ada yang sakit, 1 orang itu apa ya, merasakan semuanya. Jadi merasakan semuanya. Jadi nggak tinggal diam. Jadi nggak tinggal diam. Bagaimana caranya kita ini bisa meringankan beban mereka yang lagi kena musibah dan mendoakan gitu. Jadi nggak ini apa ya, ada yang menjalankan ibadah umroh, contohnya yang ke tanah suci lah ya. Ini jadi apa ya, di situ nggak kita juga nggak tinggal diam. Jadi di situ kita selalu mendoakan gitu. Jadi bukan 1-2 orang di situ, cuma keluarga gitu ya. Jadi semua masyarakat Dusun Bambangan ikut juga apa ya, mengantar sampai ke bandara. Itu sampai kayak contoh sampai 8 bis. Sampai berapa jamaah itu? Itu paling sekitar, kalau tidak salah itu cuman
4 orang ya? Empat 4 orang itu jamaah. berarti 4 orang. 4 yang jamaah mengantar itu. sampai 8 bis. Ya, suami Mantap, istri, bro, ya. suami istri gitu. Jadi itu cuma 4. Berarti untuk di Bambangan ini khususnya masyarakatnya itu masih sangat peduli dengan lingkungan dan keguyubannya. Iya, betul. Oke. Keguyubannya benar-benar nomor 1 Pak Iya. di sini. Untuk Luar keluarganya. biasa. Iya. Oke, para sahabat, untuk acara malam ini kita cukup sekian dulu, dan untuk lebih lanjutnya ikutin terus di channel Bambangan Official yang subscribe. Terima kasih waktunya Pak Khalid. Sama-sama. Sampai jumpa kembali di lain waktu untuk membahas yang lainnya lagi. Siap. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.